Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya lagi-lagi hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara bersaat teduh. Saya punya goal dalam benak saya punya visi dalam benak saya punya keinginan dalam diri saya. Lewat saya mengadakan ini, saya bisa membawa sebanyak mungkin orang untuk terbiasa dan senang bersaat teduh setiap hari, sampai pada titik di mana bagaikan ikan yang keluar dari air dan ingin segera kembali ke dalam air, begitu ya. Jadi saya harap kita nanti bisa pada titik tidak ada hari tanpa bersaat teduh. Kalau ada satu hari aja terlewat bersaat teduh, kita merasa gak nyaman dan kita pengen cepat-cepat kembali bersaat teduh dekat dengan Tuhan. Itu keinginan saya dan saya berharap ini akan terjadi, dan saya percaya sudah banyak yang mengalami lewat chat-chat yang masuk ke dalam HP saya. Saya berterima kasih untuk dukungannya. Semoga ini terus membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita akan langsung saja bersaat teduh bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah lagu pujian, Kau Penulis Hidupku. Kau penulis hidupku, Kau yang membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harumnya namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu, dan ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau penulis hidupku, Kau yang membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, membawa harumnya namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Diriku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai
seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku, ku kan menyembahmu Tuhan. Kau yang memahami kami, Kau yang mengerti kami, Kau penulis hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kau di dalamku dan ku di dalammu, untuk selamanya melekat padamu. Melekat padamu, tinggal dekatmu dalam genggaman kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai memutih rambut kami, sampai akhir nafas kami, kami kan menyembahmu. Yesus, haleluya, haleluya. Selalu mengasihimu Tuhan, itu kerinduan hati kami, itu kerinduan hati kami, Bapa, 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 Bapa. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu
Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiamu. Sampai selamanya ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Selamanya bagimu, ku milikmu, selamanya bagimu, ku milikmu. Sampai menutup usiaku, nama putih rambutku, ku kan menyembahmu, sampai memutih rambutku, sampai menutup usiaku, selamanya. Kaulah Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Sampai memutih rambut kami dan hembusan nafas terakhir kami, biar kami selalu dekat denganmu. Tak meninggalkanmu Tuhan. Yesus, aku milikmu. Kami milikmu, kami
syukur buat saat yang begitu indah. Kembali kami boleh bersama-sama datang dalam saat teduh. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Bapa. Tiada yang seindah Kau di dunia ini. Sekarang kami mau bersama-sama belajar firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami, kiranya Tuhan akan menyertai kami, sehingga kami akan mampu bersama-sama menerima kebenaran firman dan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Yuk kita akan membaca Alkitab kita ya. Puji Tuhan. Yuk kita sampai pada Markus pasal 10. Wow, berarti tidak terasa sudah hampir, kalau Markus 10 berarti ini ke-38 kali mungkin ya kita sudah bersaat teduh. Karena kita mulainya kan dari Injil Matius pasal pertama, di mana Injil Matius itu ada 28 pasal ya. Jadi kalau sudah sampai Markus 10 hari ini, artinya sudah 38 kali kita belajar bersaat teduh. Luar biasa. Terus semangat ya, saya akan bacakan bagi saudara, ayatnya ada banyak ini. Semoga saudara membaca dari Alkitab juga ya, karena ayatnya banyak sekali. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan dengan istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?
Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu datanglah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat tentang Bartimeus yang melakukan hal yang kurang lebih sama dengan perempuan Siro-Fenesia yang pernah kita baca ya, di mana perempuan ini sampai dianjing-anjingkan oleh Yesus itu loh ya. Meminta kepada Yesus, tetapi kalau kita baca permintaannya itu di dalam kerendahan hati. Bartimeus berkata begini, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama sekali lagi adalah betapa pentingnya datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan hanya sebagai formalitas. Ada yang datang memohon kepada Tuhan
dengan tidak sungguh-sungguh, hanya seolah-olah saja rendah hati tetapi sebenarnya tidak. Atau seolah-olah rendah hati padahal sebenarnya sedang memaksa Tuhan. Dalam arti terbukti pada waktu misalnya Tuhan tidak mengabulkan doanya tepat seperti yang dia minta, maka orang itu akan marah, kecewa kepada Tuhan. Tetapi kita harus paham bahwa kita di hadapan Tuhan itu harus seolah-olah seperti pengemis, kira-kira begitu mungkin ya, yang meminta belas kasihan tapi tidak punya hak untuk menuntut. Yang meminta dengan penuh sangat, dengan penuh kerelaan hati, karena memang kita sedang meminta begitu. Ya walaupun sebetulnya kalau dikatakan kita pengemis di hadapan Tuhan ya nggak cocok. Ini hanya sebuah hanya sebuah ilustrasi saja tentang sikap yang harusnya kita miliki, betapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang Dia Bapa kita, memang Dia Bapa kita, ya. Tetapi kita harus sadar juga bahwa Dia adalah Allah seluruh bumi, Allah yang patut kita hormati. Ya. Nah, saudara, di sini kita harus memahami bersama, mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita akan bersama berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita dengarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kau Allah yang baik, tolong kami agar terus dapat dengan rendah hati datang di hadapan-Mu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekarang mungkin, dan saya percaya Saudara ada nama-nama yang Saudara ingat, di mana orang-orang ini belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka. Kita akan berdoa bagi orang-orang ini, pribadi lepas pribadi. Mari kita akan doakan supaya Tuhan buka jalan supaya mereka boleh percaya dan terima Yesus. Haleluya. Hari ini menderita aniaya, sengsara karena nama Kristus atau karena kebenaran firman. Kami terus berdoa buat mereka, Tuhan, tolong mereka. Kalau boleh lepaskan saudara-saudara kami ini dari penderitaan dan aniaya, Tuhan. Kuatkan mereka, Bapa. Tapi kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami percaya Kau tahu yang terbaik. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Ampunilah kesalahan pendahulu bangsa kami, kesalahan bangsa kami maupun kesalahan kami umat-Mu di Indonesia. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong perekonomian bangsa kami, berikan kesejahteraan Tuhan atas bangsa kami. Tolong juga kesehatan bangsa kami, karena banyak yang terjangkit COVID-19. Berikan hikmat-Mu sehingga vaksin boleh segera ditemukan untuk mengatasi penyakit yang merajalela ini, Tuhan. Dan lebih daripada itu semuanya, kiranya Tuhan tolong agar banyak di antara orang-orang di Indonesia ini lebih banyak lagi yang mendapat kesempatan Kau tarik untuk boleh percaya dan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa Bapa bagi hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan.
Setiap orang yang memiliki gelar teologia, gelar kependetaan, disebut sebagai seorang gembala sidang, bahkan juga evangelis atau apapun itu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang tulus, ikhlas. Berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani Tuhan. Tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu agar senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-kuasa Allah, sehingga kami dapat lebih efektif, lebih luar biasa di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan lebih jauh berdoa bagi yang sakit dalam masalah maupun yang hari-hari ini terikat oleh kuasa kegelapan. Mari kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit saat ini Tuhan. Baik yang sakit ada di rumah sakit, ada di rumah maupun dimanapun berada. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dosa mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjamah, menolong, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam masalah juga kiranya Tuhan tolong. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan tunjukkan supaya kami tahu letak kesalahan kami. Dan Tuhan berikan kami kekuatan untuk boleh bertobat. Kalau memang di balik masalah ini ada rencana Tuhan, Tuhan kiranya tunjukkan jalan keluar yang dari Tuhan. Dan berikan kami umat-Mu kekuatan untuk boleh berjalan melalui jalan keluar yang telah Kau tunjukkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menolong setiap anak-anak-Mu yang dalam masalah ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga terus terikat oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai kau kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa. Aku ikat, aku patahkan, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah menaungi kami semuanya, umat Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberikan kami hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, hati yang tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang saya persilakan saudara boleh berdoa untuk pergumulan doa pribadi saudara masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita akan doa sama-sama buat berkat. Tuhan kiranya turun atas kita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat Allah mengalir dalam hidup kami untuk menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah dalam segala perkara nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Tuntunlah kehidupan kami. Tuntunlah perkataan kami, tuntunlah pikiran kami, tuntunlah langkah hidup kami, perbuatan kami. Biarlah kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas lebih jauh. Dan mungkin ada yang beristirahat juga, saya ucapkan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara.